Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saja kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hadir diberkati. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya undang kita semua untuk bangkit diri. Kita siapkan pujian, katakan, "Yesus Tuhan dan Allah kami." Kembali kami bersama-sama di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatlah kami, muliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu dalam ibadah hari ini. Haleluya ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Biarlah lagu ini mengalun dari hati kita. Persembahkan segala kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama-Nya. Ia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena itu nyatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah
Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Nantikan sebentarnya Dia untuk bangsa dan kemuliaan bagi namanya. Glory, glory bagi Yesus, Allah yang ajaib. Glory, glory bagi Yesus. Dia yang naik ke surga, Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagiku segala hormat, kemuliaan. Haleluya. Yesus,
terindah di sorga maupun di bumi. Dalam nama itu bertepuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Dan biarlah segala lutut, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi ini. Baiklah kami selaku umat ketebusmu datang hampiri takhta anugerah-Mu. Kami berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Kenaikannya ke surga memberikan kepastian akan janji kedatangan yang kedua kali. Itu berarti bahwa kami memiliki harapan kekekalan. Terima kasih Bapa, mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa lagi, Shalom. Shalom. Kita mau bersukacita ya pada pagi hari ini karena kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita. Salami saudari kanan kirinya. Kita pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Semuanya
akan bangkit. Percaya? Amin. Kita katakan, ku kan bangkit. Mari kita semua urapi.
selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tidak ada lagi. Ku hidup karena
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu ada buat kami. Bahkan di saat kami tidak ada yang menolong, di saat kami tidak ada yang membela, tidak ada yang menyertai, Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu memeluk kami, menyertai kami, dan mengerti setiap kondisi hati dan kehidupan kami. Makasih Bapa, pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kenaikan-Mu ke sorga, dan itu akan membuat kami lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan iman kami di dalam Engkau. Dan berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Layakkan hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan, apa yang berasal dari isi hati Tuhan yang mau disampaikan kepada kami semua di ruangan ini. Berkati kami semua supaya kami fokus sebentar untuk 30 menit ke depan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami menjamah hati kami dan telinga kami supaya kami mau mendengar firman Tuhan, dan ini menjadikan rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Apa kabar? Gak ada yang sakit? Biasanya gak ada yang akan jujur ya kalau lagi sakit ya. Pasti semua luar biasa ya. Oke, itu mungkin jawaban template orang Kristen. Mungkin sekali-sekali kita perlu jujur lagi sakit ya. Lagi pusing atau bagaimana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya, saya nggak tahu persisnya berapa ribu tahun yang lalu, tetapi kalau kita hitung-hitung mungkin sekitar 2000-an tahun ya sampai hari ini. Dan ini diingat terus-menerus. Ya, kisah ini tidak lekang oleh waktu ya. Mungkin banyak kisah-kisah yang lain itu terlupakan ya. Tetapi kisah kehidupan Tuhan Yesus itu tidak terlupakan sama sekali. Ya, kita selalu punya momen di setiap kisah kehidupan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya akan berikan judul khotbah saya adalah Yesus naik, gereja bangkit. Yesus naik, gereja bangkit. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan baca kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang masih bisa lihat di depan, silakan dilihat. Yang matanya agak minus, saya akan baca, kita dengar sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah ini pasti menarik untuk setiap kalangan, baik kita yang sudah agak dewasa, sudah tua, bahkan mungkin kita yang anak-anak pun pasti menarik buat mereka percayai kisah ini. Karena kenapa? Ada orang yang bisa terbang naik ke sorga ya. Apa sih yang pengen kita lakukan dalam hidup ini kalau kita punya kekuatan gaib? Adalah kita mau menghindari macetnya ibu kota ya. Sebentar lagi Cina akan merilis 2026 kalau nggak salah akan merilis drone untuk bisa satu orang bisa terbang ya. Dan kita akan mungkin melewati macet dengan baik, tetapi ada mungkin akan terjadi
jatuh di mana-mana, nanti orang di atap orang ya, tiba-tiba drop baterainya jatuh ya. Tapi Tuhan Yesus punya kisah yang luar biasa, karena di waktu drone belum familiar ya, belum kita tahu, ternyata Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ada beberapa orang juga sebelumnya ya yang pernah naik ke surga. Tetapi pada hari ini kita akan belajar ya. Kitab ini ditulis oleh Lukas kepada Theophilus namanya, yaitu seorang yang memiliki pemikiran yang maju dan berbudaya tinggi. Namun Theophilus dia seorang yang skeptis, dia ragu-ragu ya. Dia mendengar kisah ini dia agak ragu-ragu. Makanya kemudian Lukas menulis kepada dia dan menekankan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, yang menarik buat saya adalah ayat yang ke-6. Satu fakta yang menyedihkan bahwa ternyata banyak orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus masih belum mengerti tujuannya datang ke dunia. Dari mana saya tahu? Di ayat yang ke-6. Nah, kenapa Bapak Ibu? Di sana ditanya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 ya. Ini dia sudah bangkit, dia sudah melayani, kemudian dia sudah mati, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, kemudian sekitar 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Sebelum dia naik ke surga masih ada pertanyaan buat saya, itu konyol sekali pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya adalah ini di ayat ke-6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Masih ditanya juga. Tuhan, mereka pikir Yesus datang supaya membawa kebebasan secara kenegaraan. Waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya tentu semua orang mau dong terbebas dari yang namanya penjajahan pada waktu itu. Tapi misi Tuhan Yesus datang ke dunia yang utama adalah untuk membebaskan orang dari belenggu dosa. Dan menyedihkan, ternyata masih ditanya sebelum dia naik ke surga. Kalau orang sekarang bilang detik-detik dia naik ke surga, masih ada yang nanya. Sebelum dijemput oleh awan, masih ada yang nanya, Tuhan, kapan kami merdeka? Kata Tuhan Yesus, alamak saya capek-capek mati, kemudian bangkit lagi masih nanya kapan dimerdekakan. Tujuan saya datang adalah untuk membawa kebebasan dari belenggu dosa. Tapi itu fakta ya Bapak Ibu ya, bahwa memang terjadi waktu itu. Mereka berpikir bahwa Yesus datang sebagai superhero yang membawa kemerdekaan. Ya seperti Rambo lah. Ya kalau Bapak Ibu nonton film Rambo, itu superhero satu orang bisa membunuh semua pasukan Vietnam. Itu nggak masuk akal sih ya. Pada kenyataannya nggak seperti itu, nggak seindah itu ya. Pada kenyataannya pasukan Amerika itu nggak sekuat itu. Ya. Nah jadi di sini diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri, membuktikan kepada banyak orang berulang-ulang kali. Yesus sebelum naik ke surga dia masih ada jeda waktu. Ya, sering menampakkan diri, ada yang percaya, ada yang tidak. Thomas pengen mencucukkan dulu jarinya baru dia percaya. Ya. Dan itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa dia hidup, dia Tuhan yang hidup. Ya. Sama seperti yang dibicarakan oleh Yesus sebelumnya, kemudian nubuatan para nabi di perjanjian lama. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah lagi terganggu dengan orang-orang yang berkata Yesus bukan Tuhan. Banyak sekali buktinya di Alkitab. Ya. Nggak ada pemimpin agama lain manapun mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, kemudian 40 hari. Mungkin kalau kita nggak dalam Kristus itu disebut sebagai gentayangan. Ya, Tuhan Yesus udah kelihatan di sana, udah kelihatan di sini. Ya, tapi dia mau membuktikan kepada mereka, dia nggak menghilang begitu aja. Ya, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan sedang ghosting orang-orang. Ya, jadi dia memperlihatkan dirinya kepada banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu jikalau dengar Dongditan, ya, siapa lagi yang suka mencoba menguasai pikiran kita Yesus bukan Tuhan, sudah, itu sudah clear sebenarnya kalau kita baca Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak suka mendengar
podcast seperti itu tidak perlu didengar, ya. Karena Alkitab semua sudah menjawab sebenarnya, cuma kadang-kadang kita malas saja baca Alkitab, ya. Karena katanya Alkitab bikin ngantuk, ya. Katanya seperti itu, ya. Nah, jadi pertanyaan penting buat kita lah, apa esensi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Apa esensinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ya. Jadi apa yang harus kita pelajari, makna paling penting dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Nah, jadi seorang teolog yang mungkin 2 tahun lalu sudah meninggal, kita tahu kan? Ya, namanya Timothy Keller. Dia berkata, jika ingin memahami tentang kerajaan Allah, Anda perlu memahami esensi kenaikan Yesus ke sorga dan Pentakosta. Ya. Jadi untuk memahami kerajaan Allah, kita harus memahami esensi kenaikan Yesus ke sorga dan Pentakosta. Nah, jadi apa esensi kenaikan Yesus ke sorga? Saya rangkum dalam 4 poin, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Oke, saya sebutkan aja ya, harusnya muncul di sini. Jadi yang pertama adalah memungkinkan kita mengalami keintiman yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Ya. Kita mengalami keintiman yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Ya, dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17 dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu." Ya, pada saat Maria memegang dia dan kemudian dia bilang, "Jangan pegang aku, ya, sebab aku akan pergi kepada Bapakku." Ya. Nah, jadi kepergian kenaikan Yesus ke surga itu memungkinkan kita semua punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, yang sangat pribadi dengan Tuhan. Buktinya kenapa? Buktinya apa? Dia kemudian pada saat naik ke surga, dia utus Roh Kudus ke dunia. Ya. Tadinya manusia bisa melihat Yesus sebagai wujud fisik manusia. Setelah dia naik ke surga, kemudian digantikan oleh Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya kita terus mengalami, menikmati kebersamaan atau hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Masalahnya adalah, pernah nggak kita merasakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya nggak tahu, kita masing-masing pasti punya pengalaman. Kita pernah nggak merasakan dalam satu momen kehidupan dan kemudian kita merasakan ini Roh Kudus? Apakah mungkin pada saat kita main musik dan kita merasakan harusnya saya nggak bisa melakukan ini, tetapi ternyata saya bisa melakukannya dengan baik. Itu kemungkinan adalah tuntunan Roh Kudus. Atau mungkin kita pada saat ngebut-ngebut di jalan, kita ngantuk, secara manusia mungkin kita udah tabrakan. Apakah mobil kita guling-guling, atau kemudian kita cacat dan sebagainya, tetapi tiba-tiba ada satu momen kita diselamatkan. Atau mungkin ada satu situasi yang membuat kita kacau karena ekonomi, rumah tangga kita dan sebagainya, dan kemudian kita merasakan damai. Itu salah satu wujud bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dalam mengambil keputusan, kita pernah nggak tanya kepada Roh Kudus? Atau kita jalan-jalan aja lah, uang juga kita nggak pernah Roh Kudus, Pak. Ya, apalagi kita misalnya nggak menekankan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sudahlah, yang penting Yesus mati buat saya diselamatkan, terserah deh. Ya, pertanyaan adalah, apakah kita pernah nggak mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua, esensi kenaikan Yesus ke surga adalah menunjukkan kedaulatannya yang menenangkan. Nah, jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Nah, jadi apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah itu soal posisi?
Apakah soal duduk di sebelah kanan dan kiri? Saya rasa itu bukan soal posisi kanan atau kiri, tetapi bukti bahwa Tuhan, Dia kembali ke sorga dan kemudian Dia menenangkan kita semua. Ya. Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Dia punya kedaulatan, kemudian itu bisa menenangkan kita dalam situasi dunia yang sangat amburadul ini. Yang setiap kita nonton berita ya hari ini, itu ceritanya adalah PHK di mana-mana. Tadi beberapa hari saya baca 70% hotel di Indonesia, di Jakarta ini akan PHK massal karyawannya. Karena efek dari efisiensi anggaran pemerintah sehingga nggak banyak meeting-meeting di hotel. Dan itu mempengaruhi semua, pasti. Juga makanan dan sebagainya. Dan orang takut akan pengangguran. Kemarin di Cikarang, kalau Bapak Ibu nonton ya, yang dibuka lowongan itu cuma 2.000 lowongan pekerjaan. Itu kan kalau benar, kata HRD. Tetapi yang datang tahu berapa orang? 25.000 orang yang datang. Bayangkan ya, saya nggak sanggup sih untuk desak-desakan 25.000 orang ya. Tapi itulah, situasi itu membuat kita takut Bapak Ibu. Ya terutama kita yang muda-muda nih ya, atau mungkin yang muda-muda tapi belum punya anak dan istri, itu jauh lebih menenangkan. Ya. Beda kalau kita yang punya anak dan istri atau punya suami, punya tanggungan yang harus dibayar, yang nggak mau tahu kita sakit apa enggak, pokoknya harus bayar. Itu sangat menakutkan buat kita. Ya. Dan Tuhan yang naik ke sorga itu memiliki kedaulatan dan kemudian bisa menenangkan kita menghadapi kehidupan yang sulit ini. Ya, hampir setiap hari kalau kita nonton kita nggak kontrol pikiran kita, itu menakutkan semua. Ya, belum lagi bilang berkata posisi AI bisa menggantikan semua karyawan di kantor, bisa bayangkan. Ya, kalau pekerjaan kita misalnya admin di kantor, itu paling bisa dikerjakan AI. Siap-siap aja misalnya untuk di PHK. Apakah nggak menakutkan? Belum lagi nanti gereja, tapi kalau gereja nggak mungkin lah gembala digantikan AI. Ya. Atau pemain musik digantikan AI. Mungkin bisa aja, tapi kata orang rasanya beda. Kita merasakan waktu COVID ya, beda. Karena kita waktu COVID sambil ngopi ketiduran dengan khotbah Pak Gembala. Atau dengan khotbah saya, apa sih gitu. Mendingan misalnya nyari Billy Mantova, misalnya urapannya nyampe di telinga saya. Ya, itu kemungkinan profesi yang nggak bisa digantikan adalah hamba Tuhan. Ya, jadi banyak hal yang membuat kita ketakutan Bapak Ibu setiap hari ya. Belum lagi kita beli le mineral, ternyata air sumur bor. Ya, dan ternyata banyak virus di dalam. Bisa bayangkan Bapak Ibu korban salah satunya. Pusatnya di mana? Di Kota Bekasi, khususnya di Babelan lagi. Itu miliaran per bulan mereka jual le mineral. Menakutkan Bapak Ibu. Kalau kita kena kanker siapa yang tanggung jawab? Nggak ada, kita sendiri. Ya, jadi setiap hari kita dibombardir oleh informasi yang menakutkan, tetapi kenaikan Yesus ke surga itu menenangkan kita harus. Karena kenapa? Dia mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Yang ketiga, apa esensi kenaikan Yesus ke surga adalah mendewasakan orang percaya. Ya. Bapak Ibu pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus nggak sampai tua aja sih dia melayaninya, sampai kakek-kakek, sampai dia harus menderita di kursi roda, stroke dulu, sampai bibirnya bengkok dan sebagainya. Kenapa cuma 3 tahun doang melayani? Kan bukannya bagi Tuhan 1000 tahun sampai dengan 1 hari, ya? Kenapa nggak Tuhan Yesus sampai tua aja gitu loh, sampai kakek-kakek dan sebagainya? Ya? Tapi kemudian saya dapat jawaban dari perenungan ini subjektif ya. Bapak Ibu bisa memahaminya berbeda. Saya merasa bahwa Tuhan kemudian mau mendewasakan orang-orang percaya. Tuhan mau supaya kita itu dewasa, para murid itu dewasa. Bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus bersama-sama terus secara fisik kepada para murid, mereka nggak akan pergi berkhotbah, nggak akan pergi tumpang tangan sama orang, nggak akan pergi baptis orang. Karena kenapa? Masih ada guru, superhero kita. Ya, mereka gak akan mengerti rasanya bagaimana hidup dalam badai. Ya, jadi Tuhan Yesus mau mendewasakan para murid dan juga kita saat ini.
Ya, proses pendewasaan itu nggak enak Bapak Ibu ya. Itu paling nggak enak untuk kita ikuti ya. Kalau anak kecil setelah ASI kemudian dilepas ASInya, itu paling menyakitkan buat dia karena itu zona amannya. Pada saat dia dikasih dot untuk minum susu, nggak perlu dia ngerasain ASI, itu pasti akan nangis-nangis ya. Saya waktu itu beberapa hari dia nangis-nangis ya. Dia maunya ASI, rasanya ASI ya. Dan proses pendewasaan itu mau nggak mau harus dilakukan. Ya, saya juga menemukan ada orang di kampung saya dulu sampai SD dia masih minum ASI mamanya secara langsung. Aduh, saya pikir ini mamanya gimana sih? Bukan apa-apa, kita juga nggak enak lihatnya gitu loh. Iya kan? Masa kita buang-buang muka terus gitu. Kalau di kampung kan, kalau di kota ini kan ditutup, ada kainnya. Kalau di kampung nggak mau jeblek-jeblek aja di depan orang ini. Ya, dan yang minum ASI-nya adalah anak yang sudah lari-lari gitu. Kan nggak lucu gitu buat saya ya. Jadi proses pendewasaan itu nggak enak Bapak Ibu. Sakit, menyakitkan ya. Saya, walaupun saya sudah berkeluarga ya, saya punya istri dan anak. Pada saat papa saya pergi, saya nggak pernah kesaksian ya. Papa saya itu selalu, papa saya itu telinganya terganggu ya. Jadi ada penerjemah kami adalah mama ya. Kalau papa ngomong satu arah, saya nggak bisa balas karena dia nggak akan dengar. Ini nanti mama yang ngomong ke papa ya. Dan papa saya itu selalu sebelum dia meninggal, papa saya nelpon saya waktu itu. Saya cerita, Pak, saya punya masalah, saya bilang. Kemudian papa saya diam sejenak ya. Kemudian papa bilang, oke, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Papa saya bilang, kamu juga sudah kepala keluarga, kamu harus bertanggung jawab kepada keluargamu. Dan saya percaya kamu bisa melewati masalahmu, papa bilang kan. Kemudian saya akan berdoa selalu buat kamu. Tapi kamu jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan nggak mungkin hanya dengar doa saya tanpa kamu mau ikut berdoa juga. Papa saya bilang begitu. Iya Pak, saya akan bergumul juga dengan permasalahan yang saya lewati. Papa bilang, ya kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Ya. Kemudian pada saat kami ketemu, saya pulang ke Nias itu tanggal 24 nyampe di rumah. Nah, kita ketemu, saya peluk beliau, dia bilang lemes, ya. Dia masih ngomong sama saya, gimana istri dan anaknya, sehat gak mereka? Kemudian paling membuat saya tersentuh adalah papa bilang, kalian jauh-jauh nih, kakak tuh ninggalin pelayanannya beberapa 1 bulan lebih lah. Papa bilang, kalau saya sembuh ini nggak sia-sia nih tenaga kalian dan waktu kalian. Tapi kalau saya meninggal, kasihan kalian. Sudah buang-buang waktu, buang-buang uang, ternyata saya meninggal juga. Tapi saya ngerti maksudnya. Ya. Itu bukan hal yang sia-sia, tapi mungkin menurut dia sayang aja waktu kalian ya. Terus saya nggak ketolong. Ya. Dan saya tahu setelah papa meninggal, saya tahu nih, udah saya nggak punya papa lagi. Siapa yang akan menolong saya? Ya, itu sebagai posisi sebagai anak aja dalam ayah ya. Dan itu mau nggak mau saya harus lebih dewasa. Mau nggak mau, nggak ada pilihan lain. Jadi proses pendewasaan itu nggak enak ya. Itu butuh waktu, butuh tenaga, harus mengorbankan diri. Bahkan kita mempertahankan kesabaran aja itu minta ampun juga. Kita harus berkorban ya. Kita mempertahankan kesabaran aja, mendewasakan kita untuk sabar itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Ya. Saya belajar sabar itu dari Senat. Ya. Dia bilang, Papa, gak usah lama-lama deh. Saya bilang, kamu kesabarannya kayak setipis tisu. Iya emang, kenapa Pak? Ya. Anak kecil. Ya. Dan saya belajar untuk sabar. Ya. Dulu saya nggak bisa sabar dengan begitu-begitu. Tapi saya belajar untuk sabar. Ya. Nah jadi Yesus naik ke surga untuk mendewasakan para muridnya. Dan saya percaya bahwa pada saat ada jeda waktu ketika Tuhan Yesus naik, kemudian pasti pulang dong ke rumah masing-masing ya. Mungkin ngopi dulu, makan gorengan, beli gorengan di sebelah ya. Dan kemudian mereka mulai, sebelum mereka melayani, menjalani visi Tuhan,
misi Tuhan, mereka pasti sebentar diam. Waduh, kita kemana nih? Ya, kita ini nggak bisa balik lagi ke hidup kita yang lama. Kenapa? Kita sudah diketahui semua orang. Ini murid Yesus. Mereka mau balik ke belakang, itu ada ancaman yang akan menunggu mereka. Pasti mereka akan dikejar oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan pasukan Romawi. Dan kalau mereka harus maju, juga resikonya sama. Ada kematian yang menunggu mereka atau penderitaan yang menunggu mereka. Tapi luar biasanya Bapak Ibu kalau nanti baca di ayat-ayat setelahnya. Mereka duduk, kemudian mereka berdoa bersama. Saya percaya doa mereka bukan soal mau doa makan atau apa. Mereka mau mendoakan, kita mau kemana nih? Kita harus buat apa nih setelah Yesus naik ke surga? Dan mereka pasti dalam kekhawatiran. Kemudian pada saat Roh Kudus turun atas mereka, itu pasti ada, kalau orang Pantekosta bilang, ada api yang membakar jiwa mereka untuk kemudian memberitakan firman Tuhan. Dan itulah yang Yesus harapkan supaya para murid dewasa. Mereka kemudian pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yang keempat, esensi kenaikan Yesus ke surga adalah mempersiapkan rumah yang kekal kita di surga. Saya nggak tahu apakah istilah ini benar-benar rumah atau hanya istilah kehidupan, tempat kehidupan yang kekal. Tapi apapun itu, ada yang percaya nanti rumahnya besar di surga. Ya, apakah ini hanya istilah? Ada yang bilang ini istilah saja. Ada yang bilang itu yang penting di mana Yesus berada. Itu pasti seperti rumah dan menenangkan. Ya. Tapi ada juga orang yang percaya, dia berkata, nggak apa-apa deh, nanti nggak punya rumah, saya di emperan aja, nggak apa-apa saya ngepel-ngepel. Kalau saya sih sorry ya, nggak mau lah. Ngepel, masalahnya bukan 1-2 tahun Bapak Ibu, selama-lamanya. Mau nggak jadi tukang pel di surga selama-lamanya? Ya nggak mau juga lah ya. Ya ada orang bilang begitu, ya minimal lah di emperan surga. Saya nggak mau sih. Kalau memang benar-benar ini rumah, saya pengen ada di kamar, ya, di surga. Tapi itu nggak penting, ini bukan soal tempat, ini soal kehadiran Tuhan di mana dia berada. Apakah surga itu di bumi yang ada Tuhan hadir, atau suatu tempat kita nggak tahu persis apa. Ya, macam-macam, ada orang berkata surga itu adalah di bawah Palung Mariana. Ada orang mengkhotbahkan itu kan. Tahu Palung Mariana? Palung Mariana itu palung terdalam di dunia, ya. Dan dia berkata, dikit lagi kita tembus di Palung Mariana, kita ketemu surga di situ. Pertanyaannya, dia tahu dari mana sih? Iya, susah amat ya. Sama seperti nyuruh orang mati supaya dapat bidadari, dia tahunya dari mana? Iya. Nah, jadi apapun itu, yang penting Tuhan mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Ya, makanya Pak Agus sudah siap. Kalau Tuhan Yesus datang, beliau mau beli tanah di Galilea. Nanti boleh main ya Pak sana ya. Karena hotel kan mahal ya di sana. Luar biasa Pak Agus, servisinya luar biasa. Saya juga pengen Pak, cuma beli di Bekasi aja susah banget. Ya. Saya belum kepikiran sampai di Galilea ya. Tapi puji Tuhan itu menginspirasi kita. Ya. Saya juga bertanya-tanya bagaimana Tuhan Yesus datang nanti kita bisa menyaksikannya. Ya, Tuhan Yesus kan akan datang sama seperti pada saat dia naik, dikatakan oleh para malaikat ya. Kemudian saya mikir-mikir, kemungkinan itu akan disiarkan di televisi. Ya, kemungkinan bisa disaksikan oleh seluruh dunia ya. Emang kita bisa lihat kalau dari sini ke Israel, nggak mungkin ya. Atau mungkin ukurannya besar seperti matahari, tapi itu pun juga ada siang dan malam. Ya, tapi paling memungkinkan adalah kita bisa menyaksikan pada saat disaksikan di televisi ya. Ada orang yang video live. Ini Tuhan Yesus datang ya. Nah, itu nanti pembelajaran lain lagi, apakah kita langsung bersama dengan dia atau sebagian dulu yang akan disiksa dan sebagainya, itu nanti ada lagi topik yang lain ya. Yang pasti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita memastikan diri kita sudah siap untuk bersama-sama dengan dia. Amin. Ada yang siap sekarang? Siap. Wah, Ibu Pri, Pak Eko luar biasa. Siap ya. Nah, jadi lalu apa aplikasinya kepada kita semua dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita renungkan dalam
kehidupan kita mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah kebangkitan sebuah gereja dimulai dari setiap pribadi kita, ya. Kebangkitan sebuah gereja dimulai dari setiap pribadi kita. Tadi saya kasih judul khotbah saya adalah kenaikan Yesus, kebangkitan gereja, ya. Jadi gereja dimulai pada saat setelah Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana gereja bisa bangkit kalau pribadi kita semua di sini di ruang ini nggak ada yang bangkit sama sekali, ya. Gereja itu siapa sih? Kita semua, bukan gedung ini, bukan orang lain, tapi kita sebagai gereja. Jadi kita kalau datang ke gereja, bukan datang ke gereja, tapi kita datang ke sini sebagai gereja, mau bersekutu kepada yang lain. Nah, jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah kebangkitan gereja. Kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah fungsikan nggak kuasa tersebut? Apakah Pak Tera bisa nggak mendoakan orang sakit? Bisa banget, Pak. Masalahnya kan Bapak nggak percaya bisa menyembuhkan orang sakit. Itu masalahnya. Bisa kalau Bapak buktikan nanti, misalnya anak sakit, tumpang tangan, doa gitu ya, sebelum Pak Gembala datang. Karena kenapa? Kita sudah memikirkan yang paling kuasanya paling hebat kan pendeta, misalnya kita pikir. Ya, sebenarnya kita semua dikasih rata tuh kuasanya, ya, oleh Tuhan. Tapi masalahnya kita sebagai jemaat tidak percaya ada kuasa apa bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan dan sebagainya. Ya, pernahkah kita usir setan atau malah takut ke kamar mandi karena takut dia setan? Jadi kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, ya, dan sebagainya, ya, menyembuhkan bisa ular dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan sudah kasih kepada kita, masalahnya enggak kita pakai. Kuasa itu artinya ada power yang Tuhan kasih kepada kita, ya. Kita nggak pernah mau berdoa pada saat kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit. Karena kenapa kita percaya kita ini orang yang banyak dosanya, Tuhan nggak akan dengar doa kita, nggak akan bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan kan sembuh atau tidak itu urusannya Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan, ya. Jadi Tuhan sudah berikan kita kuasa untuk menyembuhkan, untuk memberitakan firman Tuhan dan sebagainya. Kenapa kita takut menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Kita takut salah. Kita takut dituduh penistaan agama. Dan kita lupa bahwa Yesus berkata begini, pada saat kamu diperhadapkan di hadapan ahli-ahli hukum, bukan kamu yang berbicara, tetapi aku yang berbicara, aku yang bersaksi melalui kamu. Dan itu dialami sendiri oleh Paulus. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak pernah mau cerita tentang Yesus kepada orang lain? Yesus yang naik ke surga itu, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga, itu sebenarnya cerita yang asik banget untuk diceritakan kepada orang lain. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok kita nggak mau ya cerita ini? Takut, karena kita tinggal di Indonesia. Ya cobalah kita mulai ya Bapak Ibu. Yang ini saya udah hampir 10 tahun di tempat ini. Kita udah berulang kali khotbahkan, tapi ternyata belum ada yang menginjil juga. Saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang sekali-sekali kalau pernah cerita bisa kesaksian, ya. Tidak harus bisa kemudian menjadikan orang tersebut ke gereja, nggak perlu. Yang penting ceritakan aja Yesus kepada orang lain. Yesus yang penuh dengan anugerah, Yesus yang penuh dengan kebenaran, yang memerdekakan. Pernah nggak kita ceritakan kepada orang lain? Yang kedua adalah aplikasinya kepada kita adalah kehadiran Roh Kudus adalah bukti bahwa Tuhan mau selalu bersama dan menyertai kita. Ya. Penyertaan Tuhan itu nggak perlu kita minta sebenarnya. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Dia sudah datang melalui Roh Kudus lagi untuk bersama-sama dengan kita.
pada saat kita melewati semua badai kehidupan, berbagai permasalahan, Tuhan bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Yang ketiga adalah kita memiliki pembela yang sempurna yang selalu berada di pihak kita. Ya. Kita memiliki pembela yang selalu bersama-sama dengan kita, ya, untuk membela kita dan berada di pihak kita. Ada lagu anak-anak yang sering saya putar sama saya di rumah. Kalau kita di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Tapi masalahnya ada on cam nih. Sebenarnya ada lawan kita yang selalu berani. Dan nanti saya sebutkan kalau sudah mati kamera, ya. Siapa musuh kita kalau kita di pihak Tuhan Yesus? Ya. Semoga ada yang nangkap, ya, maksud saya. Nanti tanya sama saya pasal apa, siapa musuh kita, ya. Bukan setan, bukan. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu lagi membuktikan diri kepada siapapun. Kita memiliki Yesus yang menjadi pembela kita, penyelamat kita, dan pengantara kita. Itu ditulis dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, ya. Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Semua orang yang datang kepada Dia datang kepada Bapa di sorga, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saya sederhanakan begini, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku," kata Yesus. Pertanyaan saya, kenapa harus melalui Yesus? Lalu Yesus buat apa supaya kita bisa datang kepada Bapa? Nah, ini jawabannya adalah Dia menjadi perantara kita. Harusnya kita nggak layak karena Bapa itu suci dan kudus. Nah, kemudian Yesus dalam perantara itu disebut sebagai advokat. Advokat itu tugasnya apa? Membela kliennya. Nah, kita semua adalah kliennya Tuhan Yesus. Dia membela kita di hadapan Bapa di surga. Mungkin kalau kita datang kepada Bapa di surga, Dia tanya, "Kamu siapa? Kamu ngapain di sini?" Dan kemudian datang advokat kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Dia yang membela kita di hadapan Bapa. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Bukan yang ngotot-ngotot, ya, seperti advokatnya Roy Suryo CS. Pokoknya tidak bisa, ya. Kadang-kadang ya, advokatnya begitu, ya. Enggak, Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita, Dia sudah mati bagi kita, dan Dia yang akan membela kita di hadapan Bapa di sorga. Jadi yang ditekankan di sini adalah pembela, di mana bahasa aslinya adalah advokat atau perantara. Mengapa ini penting? Karena setiap manusia memiliki kecenderungan untuk begitu khawatir, ya, akan prestasi kita. Kita khawatir dengan prestasi kita, dengan bisnis kita, kira-kira berhasil nggak ya? Kira-kira Tuhan berkati nggak ya? Ya, kita bergumul dengan semua kecanduan kita, kita bergumul dengan semua permasalahan pribadi kita, dan kalau nggak ada Yesus, kita nggak layak di hadapan Bapa. Apakah kalau kita sudah terima Yesus, kita udah benar-benar kudus, suci, gak pernah bikin kesalahan, dosa dan sebagainya? Ada yang bisa jamin? Gak ada. Paling 1-2 orang aja yang benar-benar layak di hadapan Bapa di semua. Sisanya semua kita gak layak. Kita butuh yang namanya Yesus Kristus sebagai perantara kita untuk membela kita di hadapan Bapa di sorga. Ada amin? Apakah ini semakin berat? Mengingat krisis semakin tajam, pembahasan kita juga semakin berat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memberikan kita pengharapan. Bagi kita yang sudah putus harapan, masih ada harapan karena Yesus naik ke surga. Jadi saya akan tutup ini dan kita akan berpantun terlebih dahulu, ya. Oke. Burung merpati terbang di awan, singgah sebentar di atas menara. Yesus naik ke surga penuh kemuliaan, tinggalkan damai bagi yang percaya. Satu lagi yang makin afdol. Mentari pagi bersinar cerah, embun menetes di ujung kepala. Yesus naik, tergenap sudah.
Janjinya hidup, tiada yang sia-sia. Amin. Amin. Mari kita terus bangkit. Kita sebagai gereja kita bangkit karena Yesus sudah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya, nanti difoto nggak apa-apa ya. Kita berdoa dulu. Kita berdoa Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kenaikan-Mu ke surga, mengingatkan kami, memvalidasi kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang tidak takluk kepada maut dan kematian. Bahkan Tuhan melawan semua hukum gravitasi, naik ke surga karena Engkau adalah Allah yang memiliki langit dan bumi ini segala isinya. Tuhan, tolong kami untuk melewati kehidupan yang memiliki banyak tantangan di masa-masa sekarang ini. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Kami tidak tawar hati, kami tidak takut, kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran kami. Biarlah Tuhan, kami memakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan orang sakit, untuk mengusir setan, dan semua karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, menterikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Dan bila kami ingat selama dalam minggu ini, kami terus renungkan bahwa Tuhan yang besar adalah Tuhan yang bersama-sama selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Kita mungkin persembahan. Saya panggil Jonathan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Agung, Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih yang sampai kepada kami. Sekarang kami dibesarkan dengan sendiri tidak pernah punya Tuhan. Kau berkati pemberian kami ini ya Tuhan. Bila istilah lain yang kami beri ya Tuhan dapat menjadi pekerjaan dalam dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur. Kita akan pujian kita pada kasih sayang. Baik, mari saya adik kita sekalian.
Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah Allah datang. Hari ini kami dapat bergembira, bersuka cita bersama-sama. Dalam ibadah ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus yang membuktikan bahwa janjinya tidak pernah meleset. Ia sudah menyatakan itu bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan apabila ia telah menyediakan tempat bagi kami, maka ia akan kembali untuk menjemput kami. Supaya di mana dia berada, di situ pun juga kami berada. Terima kasih untuk janjimu yang luar biasa. Tuhan tolong kami supaya kami tetap berpegang teguh pada janji itu, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh filosofi berita yang disampaikan oleh dunia ini, tapi kami tetap teguh kepada janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal sampai menjelang selesainya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami tentang esensi kenaikan Kristus ke surga. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Berkati mereka dan secara khusus atas pelayanan mereka hari ini. Dan biarlah mereka tetap setia dengan Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami supaya kami semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah pertumbuhan iman itu boleh terbukti dalam kehidupan kami setiap hari. Kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Kami rajin beribadah, kami rajin melayani. Kami menghasilkan buah roh, kami bersaksi, dan kami semakin teguh sehingga kami bijaksana dalam menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup ini, baik yang menyenangkan maupun juga yang tidak menyenangkan. Dan biarlah iman kami itu boleh terrefleksi dalam seluruh sikap hidup kami. Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan tolong sehingga hubungan kami semakin hari semakin indah. Hubungan suami istri, anak, orang tua, adik kakak. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, beri berhasil. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan jamah sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh sehat dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami mau mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Pak Eko, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Kami mau umur panjang, kesehatan, kekuatan. Dan biarlah Pak Eko boleh melihat hari-hari baik dalam hidup ini. Dan nama-Mu dimuliakan. Juga Ibu Cindy, kami berdoa Tuhan tolong Ibu Nindi. Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh keberadaan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang sementara menghadapi ulangan kenaikan kelas.
Tuhan berkati mereka sehingga mereka berhasil. Mereka juga yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Tuhan tolong memberkati, khususnya anak kami Yonatan, dan biarlah Tuhan menghantar dia ke perguruan tinggi yang akan menopang dia untuk dapat mengasah kehidupan bakat, sehingga dengan demikian boleh berhasil. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang punya pergumulan apapun, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tolong sehingga ada solusi atau jalan keluar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga Alvin, Ine. Kami berdoa untuk Tirta, Claudia, Tuhan juga berkati. Gary, Anggi bersama dengan keluarga. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana, dan biarlah mereka juga menikmati sukacita Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mengingat keluarga rohani di tempat ini juga sebagai bagian kebersamaan kami. Mereka dia tetap juga membangun komunikasi dengan keluarga di rumah, sehingga dengan demikian kami tetap satu hati dalam pertumbuhan iman rohani kami. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk masa depan jemaat ini. Ya Tuhan tolong memberkati, kami menambahkan jumlah bilangan. Demikian pun juga kami mau berdoa supaya kami boleh bersaksi untuk dapat menjemput jiwa-jiwa baru. Segala kebutuhan yang kami butuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan, Tuhan Engkau juga memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan pada hari Minggu. Dan Tuhan Engkau tolong dahului para pelayan mempersiapkan diri, jemaat juga dapat mempersiapkan diri. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, kerjasama dengan gereja-gereja lain, penginjilan baik dalam negeri luar negeri, penginjilan di kota di desa. Tuhan juga Engkau memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa biarlah bangsa ini boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat yang telah diberikan kepada pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Memberkati juga benda mati ini supaya dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini maupun juga di mana dana ini dialokasikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakan doa kami karena kami bawa doa ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Renungkan itu dan lakukan itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa hari Minggu kembali untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Shalom.